ada satu buku sejarah yang menarik. Judulnya Dari Puncak Baghdad, Sejarah Dunia Versi Islam, ditulis oleh seorang sejarawan Muslim dunia yang bernama Tamim Ansori. Anda bisa cari bukunya. Tesis utama buku ini adalah dia memprotes bagaimana narasi sejarah yang banyak diajarkan di bangku-bangku sekolah itu meminggirkan kebesaran sejarah Islam dalam ikut membentuk peradaban umat manusia. Dia protes bagaimana mungkin fenomena Islam, perkembangan Islam itu hanya mengambil tempat yang relatif sedikit dalam narasi sejarah peradaban manusia, dan itu dianggap tidak signifikan dalam sejarah-sejarah versi Barat. Tapi dia tidak sekedar protes, dia menuliskan sendiri sejarah versi Islam. Menurut si Tamim ini, sejarah versi Barat itu berjalan dalam 10 adegan, 10 adegan peradaban. Yang pertama adalah ini yang banyak diajarkan di sekolah-sekolah. Pertama adalah kelahiran peradaban, menceritakan tentang asal mula munculnya peradaban manusia di Mesir dan Mesopotamia. Yang kedua adalah adegan di zaman klasik, menceritakan tentang perkembangan di Yunani dan Roma. Kemudian zaman ke-8. Setelah itu yang keempat adalah kelahiran kembali. Ini menceritakan tentang Renaissance dan reformasi yang ada di Eropa. Kemudian munculnya zaman pencerahan, munculnya revolusi. Di situ ada soal demokrasi, industrialisasi, dan perkembangan teknologi. Revolusi industri berkat adanya Renaissance itu sendiri. Kemudian yang ketujuh adalah bangkitnya negara bangsa. Kemudian yang ke-8 adalah Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Yang ke-9 adalah Perang Dingin, dan yang 10 adalah kemenangan atau menguatnya kapitalisme demokratik. Tamim Ansori menganggap bahwa 10 adegan peradaban manusia yang dinarasikan dalam sejarah-sejarah yang ada di lembaga pendidikan yang kita ajarkan pada siswa-siswa kita itu terlalu menyepelekan perkembangan Islam. Tidak ada atau hanya sedikit narasi Islam yang dikisahkan dalam sejarah peradaban itu. Dan dia pun memberikan alternatif narasi sejarah versi Islam dalam 10 tahap juga. Yang pertama adalah zaman kuno. Kalau di sejarah versi Barat itu zaman kunonya adalah di Mesir dan Mesopotamia, maka bagi Tamim Ansori zaman kuno sejarah versi Islam itu adalah di Mesopotamia dan Persia. Kalau kita baca beberapa buku yang lain, memang ada beberapa awal tempat yang memicu peradaban itu. Ada perbedaan. Kalau peradaban yang muncul dari Persia dengan peradaban yang muncul dari Mesir di lembah Sungai Nil itu akan memecah ke beberapa kelompok. Lah yang di Persia ini yang akan membentuk peradaban Islam. Kemudian tahapan kedua adalah kelahiran Islam. Di situ munculnya Nabi Muhammad. Kemudian tahap ketiga atau adegan ketiga adalah zaman kekhalifahan, ketika Nabi Muhammad meninggal dan digantikan oleh 4 khalifah. Tahap keempat adalah adegan perpecahan, yaitu munculnya zaman kesultanan. Di situ ada
Misalnya masa-masanya Bani Umayyah, dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah dan sebagainya. Kemudian adegan kelima adalah bencana yang melanda dunia Islam disebabkan oleh perang dengan tentara salib, perang salib, dan serangan dari dinasti Mongol atau kerajaan Mongol. Adegan keenam adalah kelahiran kembali. Ini munculnya 3 kekaisaran. Jadi setelah bencana serangan dari perang salib dan Mongol itu, Islam mengalami penurunan yang drastis, dan setelah itu mengalami kemunculan kembali atau kelahiran kembali, menguat pada era 3 kekaisaran, yaitu yang pertama adalah Kekaisaran Turki Utsmani, yang kedua adalah Imam Safawi di Persia, yang ketiga adalah dinasti Moghul yang ada di sekitar India, Pakistan, Bangladesh, Burma atau Myanmar sekarang, dan Afghanistan. Adegan ketujuh adalah dia menyebutnya perembesan timur oleh barat. Jadi ketika kultur-kultur dan pikiran-pikiran, narasi-narasi barat yang terutama diperkuat oleh ilmu pengetahuan mereka mulai merembes ke timur dan mendegradasi kekuatan dari kultur-kultur Islam. Adegan ke-8 adalah munculnya gerakan reformasi. Adegan ke-9 adalah kemenangan modernis sekuler di banyak negara di dunia. Kaum modernis sekuler ini menang dan mengalahkan kelompok-kelompok tradisional, kelompok-kelompok konservatif. Dan yang ke-10 adalah reaksi Islamis terhadap fenomena atau kekalahan kelompok-kelompok konservatif itu dan kemenangan oleh modernis sekuler. Itulah 10 tahapan, 10 adegan peradaban yang menurut Tamim Ansori adalah perkembangan sejarah atau peradaban manusia versi Islam. Agaknya buku ini perlu dikaji oleh para pendidik atau sejarawan muslim dan menjadi sejarah alternatif yang harus diajarkan di sekolah-sekolah, sehingga generasi muda Islam memiliki setidaknya narasi alternatif bagaimana peradaban dunia itu terbentuk. Jadi tidak hanya dari satu perspektif dari sejarah barat, tapi juga dari perspektif sejarah versi Islam. Demikian.